netizen, Kira Sepekan Kominfo TV kembali hadir bersama saya Aja Moanda. Registrasi Sosial Ekonomi (Reksosek) diharap menghasilkan validasi data akurat. Pendataan penduduk melalui Reksosek merupakan langkah strategis dalam pengembangan dan pemulihan Indonesia. Pendataan awal registrasi sosial ekonomi Kota Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Pendataan awal penduduk melalui registrasi sosial ekonomi mencakup profil dan kondisi sosial ekonomi. Reksosek 2022 bagian reformasi sistem perlindungan sosial dengan konsep yang telah dirancang sejak tahun 2020. Pendataan ini dimulai tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 14 November 2022. Ekonomi ini betul-betul memang melahirkan data yang valid, yang akurat, sehingga kita tidak salah untuk menyalurkan bantuan. Ya, temanya mencatat untuk membangun negeri, satu data perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Jadi dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sektor perekonomian, datanya harus jelas. Mana-mana ini UMKM yang perlu dibantu. Perlindungan sosial kita harus jelas datanya. Mana-mana ini kelompok penerima manfaat yang berhak menerima manfaat, BLT, bantuan sosial, BPNT, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, BPS harus menghasilkan data yang akurat dan mampu memberikan kepastian kepada kami untuk menentukan jumlah yang akan mendapatkan bantuan, jumlah yang akan kita bantu, dan sasaran-sasaran, sehingga tidak salah sasaran di dalam menyalurkan bantuan. Netizen Wali Kota Gorontalo Martin Taha membuka kegiatan orientasi studi mahasiswa baru Universitas Terbuka. OSMB ini merupakan pembekalan bagi mahasiswa tentang metode dan sistem pembelajaran di Universitas Terbuka. Pembukaan orientasi studi mahasiswa baru berlangsung di gedung UPBJJ Universitas Terbuka Gorontalo. Universitas Terbuka sebagai penyelenggara pendidikan di tingkat perguruan tinggi dengan metode pembelajaran jarak jauh. Metode ini berbeda dengan perguruan tinggi konvensional lainnya. Studi bagi para mahasiswa baru ini yang merupakan kegiatan pengenalan bagaimana proses belajar di perguruan tinggi, khususnya UT, yang menerapkan sistem belajar jarak jauh yang saya sampaikan tadi, yang oleh perguruan tinggi konvensional itu baru dilaksanakan sekarang karena memang situasi pandemi COVID yang kita hadapi, sehingga tidak memungkinkan orang bisa bertatap muka, orang tidak bisa bertemu secara fisik seperti ini, dilakukan secara daring, secara virtual, video conference dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, Universitas Terbuka yang menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh ini memang metode belajarnya berbeda. Kalau di tahun 80-an memang baru. Pemerintah Kota Gorontalo menjadikan role model pemilihan takmirul masjid melalui pemungutan suara. Konsep ini diadopsi dari pelaksanaan pemilihan Ketua Takmirul Masjid Hunto Sultan Amai Kelurahan Biau, Kecamatan Kota Selatan. Pemilihan Ketua Takmirul Masjid Hunto Sultan Amai digelar layaknya pemilihan kepala daerah dan legislatif dengan metode pemungutan suara. Seluruh warga Kelurahan Biau mendatangi TPS yang berada di kantor camat Kota Selatan. Konsep ini diharapkan dapat diterapkan untuk masjid di tingkat kecamatan. Masjid itu adalah tempat ibadah umat Islam. Jadi harus kita jaga kemurniannya. Sebagai tempat ibadah tentunya jangan kita kotori dengan berbagai macam persoalan. Makanya model penyelesaian masalah, model penyelesaian persoalan di Kelurahan Biau ini saya acungi jempol, apresiasi, mantap. Karena apa? Bahwa semua keinginan warga itu ditampung dan diberikan hak kepada seluruh warga, terutama jamaah masjid yang punya hak sebagai warga Kelurahan Biau ini untuk menentukan. Dan dengan cara atau model pemilihan ini saya lihat sudah model pemilihan sudah lebih-lebih daripada pilkada dan pileg ini. Artinya bisa mungkin
ditiru oleh masjid-masjid lain, terutama masjid-masjid besar kecamatan. Wali Kota Gorontalo menyerahkan bantuan tambahan modal ekonomi produktif. Bantuan ini diserahkan kepada 57 orang penerima. Program bantuan tambahan modal ekonomi produktif digelar oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo. Ini adalah bantuan untuk warung kepada Bapak Yusuf Masih dari Basnas. Untuk mengembangkan usaha pelaku UMKM ditindaklanjuti melalui penyerahan bantuan tambahan modal ekonomi produktif. Program ini diharapkan dapat dimanfaatkan sesuai prosedur dan menggerakkan ekonomi pelaku UMKM di Kota Gorontalo. Harus didistribusikan kepada mereka mustahak yang berhak menerima. Kali ini yang kebahagiaan untuk menerima adalah masyarakat usaha UMKM, para pelaku UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Ada juga yang fukara orang sakit, ada juga para mualaf, ada juga para mereka yang berjalan di disabilitas dan sebagainya. Nah, tambahan modal usaha ini diharapkan walaupun tidak sepenuhnya mampu bisa meningkatkan omset daripada Bapak dan Ibu sekalian, tapi Waroa, kota yang nasi kuning, tapi kota dia barang-barang campuran dan lain sebagainya di warung-warung, kios-kios ini diharapkan bisa membantu meringankan modal usaha para masyarakat. Pemerintah Kota Gorontalo menargetkan seluruh pedagang pasar sentral akan menempati lapaknya pada akhir tahun 2022. Upaya ini akan ditindaklanjuti melalui kesepakatan bersama dengan kontraktor. Pekerjaan fisik pasar sentral sesuai target selesai bulan Oktober 2022. Meski demikian, pihak kontraktor selama 6 bulan ke depan melakukan pembenahan fasilitas. Menurut Wali Kota Marten Taha, tambahan waktu 6 bulan akan memperlambat pedagang untuk menempati lapak. Oleh karena itu, pemerintah Kota Gorontalo dan kontraktor menjalin kesepakatan selama 6 bulan untuk membenahi bersama fasilitas dan lapak pedagang segera dimanfaatkan. Untuk penempatan kembali kalau ini sudah bisa digunakan, sebenarnya kontraktor itu punya tanggung jawab sampai dengan bulan April, 6 bulan pemeliharaan. Cuma kalau saya menunggu 6 bulan, kasihan pedagang kan, menunggu 6 bulan, makanya saya bilang mari kita bikin kesepakatan bersama. Insya Allah kami turut bersama-sama juga memelihara, karena kewajiban daripada kontraktor untuk pemeliharaan itu kan jika ada kerusakan-kerusakan dan lain sebagainya. Saya kira kalau kerusakan-kerusakan kecil kami bisa tangani itu, kecuali misalnya ada yang rubuh karena persoalan teknis, misalnya ini ada atapnya yang di depan ini rubuh karena salah pasang atau apa, itu tanggung jawab kontraktor kan. Nah seperti itulah nanti kita, yang penting bagi saya akhir tahun ini mereka sudah bisa masuk pasar, karena kita akan lengkapi dulu lapak-lapak itu, karena lapak-lapak ini kan masih terutama untuk barang-barang, kalau barang harian kan sudah ada lapak, kita sudah lihat kan, tinggal pasang air dengan lampu, sudah lampu juga sudah terpasang, tinggal airnya saja yang dialirkan ke situ. Cuma itu pasang los-los itu yang terbuka itu harus kita bikin lapak sendiri-sendiri, jangan mereka bikin lapak masing-masing akan jadi kumuh lagi. Netizen, demikianlah kilas sepekan Kominfo TV. Saya Ajeng Muada pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.